Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi fataha bitaufiqihi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'adzim. Tama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kultum kita malam ini membahas tentang pentingnya memupuk iman dalam lubuk hati kita. Karena iman itu sangat mempengaruhi amal ibadah kita. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaknya sangat ditentukan oleh iman kita. Kualitas amal ibadah kita pun juga demikian, sangat dipengaruhi oleh tingkat derajat keimanan dalam lubuk hati kita. Oleh karena itu kita penting memupuk iman dalam diri kita semuanya. Puasa kita dijadikan suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab diterimanya itu, dan Allah mengampuni dosa kita juga karena iman. Dan ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa didasarkan dengan iman, wahtisaban, dan juga mengharapkan ridha Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Jadi sebabnya adalah iman, ya. Begitu juga qiyamul Ramadan kita. Dalam hadis Rasul juga sebutkan mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan dengan didasari iman wal ihtisaban dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi dasarnya yang pertama adalah iman. Maka betapa pentingnya iman. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mewajibkan ibadah puasa itu pun juga adalah seruannya kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disuruh siapa? Khitabnya adalah amanu, orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa dengan senang merasakan
panggilan Allah ini dan menunaikan ibadah puasa karena dasarnya memiliki imannya lagi subur dalam lubuk hatinya. Begitu juga Allah mengangkat derajat, ya. Derajat manusia itu karena lantaran keimanan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang siapa yang diangkat adalah amanu, orang-orang yang beriman. Maka iman itu penting sekali. Allah sudah mengaruniakan nikmat kepada kita, dalam lubuk hati kita itu sudah ada iman. Maka suburkanlah iman itu. Angkatlah derajat iman dalam diri kita itu. Jangan sampai kita biarkan, kita pupuk. Dengan apa caranya meningkatkan kualitas iman itu? Maka kita hendaknya senantiasa yang pertama, perbanyaklah membaca, mendengar, memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada ayat kauliyah, ada kauniyah. Ayat yang kauliyah itu adalah ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan ini Allah menurunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Quran ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat-sangat agung untuk kita semua. Maka ambillah itu Quran. Bacalah Quran, dengarkan ayat-ayatnya untuk meningkatkan kualitas iman kita. Fahamilah Al-Quran itu dengan berbagai macam cara membaca Iqra Al-Quran. Dengan kita sering datang ke majelis-majelis taklim untuk apa? Dalam rangka memahami ayat-ayat Allah itu. Maka kalau kita sering untuk membaca, mendengar dan memahami ayat-ayat Al-Quran, maka iman kita akan senantiasa subur, tumbuh dan terus menerus menjadikan kita bisa mengamalkan ibadah yang berkualitas. Amal ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita jarang sekali untuk membaca Al-Quran, kita jarang sekali mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak pernah memahami ayat-ayat Al-Quran, maka iman kita akan menjadi lemah. Kalau sudah lemah, maka kualitas amal ibadah kita akan rendah. Bahkan kita akan tidak semangat untuk beramal ibadah kepada Allah. Lantaran apa? Iman kita lagi turun. Iman kita lagi lemah. Mau berpuasa pun merasakan berat sekali. Mau beribadah sholat berat sekali. Mau berinfak apalagi berat sekali. Karena apa? Imannya lagi lemah. Maka perbanyaklah itu. Membaca, mendengar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting sekali. Al-Quran adalah merupakan hidayah bagi kita, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai satu hidayah bagi kita, dan hidayah itu beberapa kali saya sampaikan bahwa hidayah itu adalah nikmat yang tertinggi. Nikmat Allah itu bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang terendah, ada nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat hidayah Allah. Nikmat yang terendah itu adalah nikmat kehidupan. Kenapa nikmat kehidupan itu dikatakan sebagai nikmat yang terendah? Karena kehidupan itu bukan hanya dinikmati oleh manusia saja. Seluruh makhluk Allah itu akan diberikan oleh Allah kenikmatan kehidupan. Bahkan makhluk Allah yang jahat pun itu diberikan oleh Allah kenikmatan kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kita manusia. Jadi bukan hanya orang-orang mukmin saja yang mendapatkan kenikmatan kehidupan itu. Maka oleh karena itu hal yang biasa-biasa saja.
Akan tetapi banyak di antara manusia hanya hari-harinya mengejar nikmat terendah ini, nikmat kehidupan saja. Siang, malam, pagi, bekerja untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Hanya kepentingan apa? Untuk mengejar nikmat kehidupan itu. Jarang sekali untuk bagaimana meningkatkan, bagaimana untuk mencapai kenikmat yang tertinggi, yaitu nikmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuburkan iman yang ada dalam lubuk hatinya. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Huwa kalamullah al-munazzal ala rasulillah biwasitatil amini Jibril alaihissalam al-manqul ilaina bitawatir al-mubda bisuratil fatihah al-muhtam bi suratin nas al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Nabi bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hudan linnas, hidayah bagi kita semua. Maka sangat merugilah kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau kita belum bisa membaca, belajar membacanya. Kenapa? Dalam membacanya itu pun Allah menghukumi ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dihukum ibadah. Bahkan hukum ibadahnya Allah itu memberikan pahala bukan per ayat, melainkan per huruf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alif lam mim bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita menghatamkan Al-Quran berulang-ulang, maka pada saat itu Allah memberikan pahala setiap hurufnya. Dan di dalam Al-Quranul Karim itu ada terdiri jadi jutaan huruf Al-Quranul Karim. Maka kita beribadah terus. Kita bagi waktu yang luang, yang baik-baik gitu, kita manfaatkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian kita mencoba merenungi, mentadaburi, memahami makna-maknanya, dan kemudian kita mencoba mengamalkannya. Itu semuanya akan menjadikan menguatkan iman dalam lubuk hati kita. Yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Bacalah ayat-ayat kauniyah Allah. Ketika melihat kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam jagat raya ini, hubungkan dengan Allah. Siapakah yang menciptakan alam jagat raya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menguatkan iman. Makanya sekarang banyak pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah kita, anak-anak kita itu terputus itu. Hanya mempelajari bagaimana perkembangannya. Bagaimana misalnya masalah biologi, masalah fisika, itu hanya tidak terhubung dengan bagaimana Al-Khaliqnya yang menciptakannya. Misalnya bagaimana proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. Kalau seseorang mempelajarinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana proses penciptaan dirimu misalnya. Kalau kita merenungkan, mentafakuri, memikirkan itu bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah, maka akan meningkatkan kualitas iman kita. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan, memberikan banyak kenikmatan dalam dirimu itu. Allah menciptakan mata kita, Masya Allah, dengan mata kita bisa memandang, bisa menikmati dengan berbagai macam kenikmatan. Allah memberikan telinga kita, dengan telinga itu kita bisa mendengar, ya, mendengar. Allah memberikan lisan kita bisa berkata-kata. Allah bisa memberikan kaki kita bisa melangkahkan kaki kemana-mana. Allah memberikan tangan kita bisa berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita mau memikirkan semuanya itu dalam diri kita sendiri, nggak usah ke alam jagat raya, itu kita sudah bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan merenungi dalam ayat Ar-Rahman itu yang diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan?
Segitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kamu tidak mau memenuhi panggilan Allah? Mengapa kamu tidak berat memenuhi panggilan Allah? Dipanggil adzan salat gak mau, disuruh puasa gak mau, kemudian disuruh memperbanyak amal ibadah yang lainnya gak mau. Lantas bagaimana sikap syukurmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah perintahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memproses penciptaanmu itu? Yang dulu kamu tidak ada menjadi ada misalnya. Yang dulu kita tidak ada, Allah mengadakan. Kita diproses diciptakan dari apa? Nutfah. Dari nutfah, saripati yang berasal dari makanan-makanan yang dimakan oleh orang tua kita. Kemudian menjadi proses menjadi nutfah, nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah. Jadi segumpal darah, segumpal daging. Kemudian Allah memberikan ruh dalam alam rahim tubuh ibu kita. Kita dititipkan alam ruh di ibu kita. Di alam rahim ibu kita berapa lama kita diberikan kenikmatan di alam ruh. Kemudian diberikan ruh, dilahirkan, tumbuh besar, diberikan banyak kenikmatan. Kalau kita mau terus-menerus memikirkan tentang bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah inilah, maka kita akan senantiasa terus, iman kita akan senantiasa subur terus. Maka kita akan semangat, akan terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan mensyukuri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kita jarang memikirkan hal ini, maka kita akhirnya menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah istiqomahkan kita untuk banyak beramal-amal soleh. Karena itu semuanya akan apa? Menyuburkan iman kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan kata-katanya itu, dengan imannya bahwa Allah Tuhannya. Dia menjalankan semua syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah menurunkan para malaikat untuk mengkhabarkan, alla takhafu, ketika kamu nanti dalam keadaan mau indal mauti, ketika datangnya kematian, malaikat mengatakan, mengibarkan, alla takhafu, janganlah kamu takut, jangan kamu khawatir. Datangnya kematianmu dan sesudah kematianmu dikabarkan. Karena kamu orang mukmin, kamu telah istiqamah melakukan amal-amal soleh yang cukup banyak. Allah takhaf wala tahzanu. Ketika datangnya kematian, Allah membisikkan kepada orang-orang yang iman yang kokoh itu dan yang istiqamah melakukan amal-amal soleh itu, wala tahzanu. Jangan bersedih hati dengan apa yang kamu tinggalkan di belakangmu. Anakmu, keluargamu, semua yang kamu tinggalkan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartamu akan senantiasa bermanfaat karena keimananmu dan amal solehmu itu. Allah takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannah. Maka kabarkan gembira. Kabar gembira bagi kamu adalah al jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iman dan istiqamah melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh itu. Ada suatu ibrah, ada suatu hikayat kisah seorang yang soleh. Ia adalah Amru bin Qais al-Mulai. Dia pedagang pasar dari Kufah. Dia pedagang kecil saja, tapi hari-harinya sering menangis, meneteskan air mata ketika berdagang di pasar. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa engkau, hai Amru bin Qais, nantiasa kamu kok banyak menangis? Kenapa? Saya sering melalaikan kehidupan di akhirat. Itu yang dipikirkan. Dan yang saya khawatirkan kawan-kawan semuanya begitu. Karena terlalu banyak menggandrungi bisnis dunianya, melalaikan kehidupan di akhirat. Itu yang dipikirkan oleh itu. Maka
Amr bin Qais ini ada 4 tempat senantiasa. Kalau nggak di rumah, dia akan senantiasa di masjid atau di makam atau di pasar. Cuman itu yang paling banyak. Dia sering berada di tengah-tengah makam. Untuk apa? Senantiasa mengingatkan kematian dirinya. Suatu saat dia akan mati dan selalu ingat terhadap kehidupan akhirat itu. Maka Amr bin Qais ini adalah suatu hamba Allah yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang beribadah puasa. Senang sekali beribadah puasa. Bukan karena lantaran wajibnya ibadah puasa Amr bin Qais ini. Karena apa? Memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni adam lahu. Semua amal-amal ibadah bagi hamba Nabi Adam itu adalah anak-anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam itu lahu baginya. Dan Allah memberikan hasanah kebaikan asru amsalia, 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin dhifin, sampai dengan 700 kali lipat. Tapi illa shaum, kecuali puasa. Kata Nabi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi amal ibadah yang lain itu adalah untuk hambanya, tapi untuk puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Maka Amr bin Qais ini ingin menghadiahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan banyak hari-harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa. Hampir semua puasa sunnah itu dijalankan oleh Amr bin Qais. Puasa Senin Kemis, setiap Senin dan Kemis beliau puasa. Kemudian ditambah lagi puasa Daud. Puasa Daud sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian Ayyamul Bid, pas 3 hari pertengahan di bulan Hijriah puasa. Kenapa dia senang berpuasa? Yang pertama adalah tujuannya Amr bin Qais ini adalah ini fa innahu li, kata Allah. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat senang bergembira, menghadapkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah sepanjang siang. Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, terus beribadah puasa untuk Allah. Untuk Allah. Maka dia senang. Yang kedua apa? Senangnya beribadah puasa itu, dia bisa al-imsaku anit ta'ami wasyarab. Dia bisa menahan makan dan minum dalam rangka apa? Supaya hasil usahanya itu bisa dibagi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Masya Allah. Supaya lebih banyak dia bisa berbagi. Dia lebih rela untuk menahan dirinya, untuk tidak menahan makan dan minum, agar biasa hasil usahanya untuk bisa dibagi untuk orang-orang yang sangat membutuhkan di antara sekitarnya. Maka wajar ketika Amr bin Qais ini wafat, saat wafatnya Masya Allah, semua handai tolan karib kerabatnya, orang-orang di sekitarnya ingin sekali untuk mensolati beliau. Bahkan Allah menurunkan ribuan malaikat untuk apa? Mensolati beliau. Setelah itu diantar ke makam malaikat pun, barulah setelah memakamkan itu malaikat pun sudah hilang di sekitar itu. Maka itulah hadiah bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan amal ibadah karena keimanannya itu. Maka iman itu adalah penting sekali. Maka kalau kita mau memupuk iman kita, yang pertama adalah perbanyaklah membaca, mendengarkan dan memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, banyaklah berpikir tentang penciptaan Allah untuk kita bisa mensyukurinya, bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaklah kita istiqamah melakukan amal-amal soleh, karena amal soleh itu akan menyuburkan iman kita. Yang keempat adalah sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Jangan jauh dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu kita sering membobokkan. Semakin kita jauh dan jarang hadir dalam majelis ilmu, semakin terkikis iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jauh
dan terkikis iman kita menjadi lemah, maka kita malas beribadah kepada Allah, kualitas amal ibadah kita menjadi rendah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering-seringlah yang terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita senantiasa terus dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, berikan kami iman yang senantiasa dawam, terus naik subur terus, agar senantiasa kita bisa melakukan merawat iman ini sampai akhir hayat kita. Sebab akhir hayat kalau diakhiri mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, Allah menjanjikan dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya pentingnya kita memupuk iman yang dikaruniakan oleh Allah dalam lubuk hati kita, kita suburkan agar senantiasa kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita, dan senantiasa kita bersemangat terus istiqomah untuk mengembangkan, memupuk iman kita yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.